Guru tanya, kenapa kalian tertawa? Dong bilang, ibu guru nomor 2 salah itu. 2 tambah 2 itu 4 bukan 5. Terus ibu guru bilang begini, yang itu ibu guru kasih salah memang. Dan itulah manusia. Suka perhatikan orang bersalah. Biar cuma satu. Nah ini ibu guru bilang dia anak. Mau lihat ada 9 nomor yang benar. Nomor 1 tambah 1, 2 benar kok? Ya. Nomor 3 sampai 10 kan benar. Kenapa 9 benar? Tidak lihat, tapi lihat yang 1 yang salah itu. Nah ibu guru bilang itulah orang manusia cara hidup. Kalau perhatikan orang itu cuma dia bersalah. DP baik tidak pernah orang lihat, tidak pernah orang hitung, tidak pernah orang perhatikan. Dia baik ada 9, tapi kalau dia bikin salah 1 saja, yang 9 benar, yang baik itu hilang lenyap di telan bumi. Betul ya Bapak Ibu? Karena itu benar apa yang dikatakan dalam pepatah. Nila setitik merusak susu sebelanga. Maka orang harus hati-hati betul. Kalau sampai 1 saja kesalahan, habis. Nama juga busuk. Bukan nama pribadi, keluarga juga. Bukan cuma keluarga, desa dan jemaat juga. Bukan saja desa dan jemaat, gereja juga. Juga agama, juga daerah dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah yang sebenarnya diperingatkan oleh penulis Mazmur 112. Ayat 10 mengatakan orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak Ibu, ini tantangan menjadi orang baik, tantangan menjadi orang benar itu ternyata cuma 1 saja, yaitu iri hati dari orang yang jahat. Orang jahat selalu perhatikan dia ini, dia baik. Tunggu sampai dapat dia salah, kita hantam ke dia. Itu orang jahat. Selalu perhatikan kesalahan dari orang yang melakukan kebaikan. Berani dapat dan muncul, habis orang itu. Pasti. Perhatikanlah di media sosial Bapak Ibu. Itu orang teman baik sekali. Dia percaya dari teman itu. Waktu dia kekurangan, lalu dia pinjam uang. Boleh kita pinjam uang 3 hari kita ganti nanti. Kasih pinjam teman 3 hari belum ganti. Dia tunggu sampai malam belum ganti. Mulai dia ketuk ketak di Facebook. Mulai kalau pinjam tuh ingat-ingat. Jangan bikin diri lupa. Dia tunggu lagi sampai besok. Karena ada respon. Dia bagi lagi di Facebook. Nana paling tega kirim. Kaki teman satu sambung. Ojo kawan. Itu tertahu diri itu. Yang satu tambah lagi. Siapa kau? Yang bikin status bilang ada deh.
akhirnya hubungan persahabatan mereka berdua yang tadi sampai bisa kasih pinjam uang menjadi rusak dengan satu kekeliruan, satu kesalahan, satu kekurangan. Yang satu tadi dia bilang, dia tidak tahu persahabatan ini mereka berdua ini sampai di mana. Tapi dia bilang, kawan, itu tak tahu diri. Begitulah Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita punya kesalahan, habislah kita. Satu saja. Dan orang jahat memperhatikan itu. Sehingga kita ini gelisah, bahkan berbeban untuk menjadi orang baik. Nah, walaupun dunia kita sudah begitu, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus menjadi orang baik atau menjadi orang benar. Nah, saya mengajak, mari kita memperhatikan ajakan sang pemasmur ini ayat per ayat. Ayat 1 Bapak Ibu. Orang yang baik itu selalu takwa kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Waktu ada pilkades di Waringino, salah satu calon datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau bisa Pak Pendeta, Ibu dan anak ini pilih Pak kita di pilkades ini. Pulang, anak yang kedua bilang, Papa, ini sudah om itu, dan om itu takut Tuhan. Kalau saya anak yang bongso bilang, kenapa pun dia takut Tuhan? Kalau kita tak takut Tuhan, yang terbaik pun kita untung takut. Dia bilang begitu. Memang anak-anak punya pemahaman beda dengan kita orang dewasa mengenai takut Tuhan. Alkitab bahasa bis hari-hari menerjemahkan takut Tuhan itu dengan bertakwa kepada Tuhan. Orang yang mau menjadi baik, keuntungannya satu, dia takut Tuhan, dia bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua, orang yang baik, anak dan keturunannya akan menjadi pemimpin. Nah, istilah Alkitab orang perkasa itu memang dulu-dulu selalu jadi pemimpin. Siapa yang perkasa mungkin punya keahlian, punya kemampuan otak, punya kemampuan talenta yang lain-lain, dia pasti jadi pemimpin. Keturunan dari orang-orang yang baik itu adalah pemimpin. Anak dan keturunannya akan menjadi pemimpin. Ayat 3. Keuntungan dari orang yang suka melakukan kebaikan, keluarga besarnya akan sejahtera jasmani dan rohani. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kenapa kita susah dan tidak mau menjadi orang yang baik atau orang yang benar? Keluarga besar kita akan sejahtera jasmani maupun rohani. Nah, ini firman Tuhan mengatakan kepada kita. Ayat yang kelima, saudara. Orang yang baik akan murah hati, suka berbagi. Ayat keempat. Ayat keempat itu dia mencari teladan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar atau orang baik. Dan memang orang baik pasti jadi teladan. Tidak ada orang jahat jadi teladan. Boleh juga teladan dalam kejahatannya. Tetapi tak selamanya orang bilang orang jahat punya menjadi teladan. Yang menjadi baik adalah, yang menjadi teladan adalah orang yang baik. Itu keuntungan kita yang mau berbuat baik. Ayat yang kelima, murah hati, suka berbagi. Hatinya paling murah. Kalau dia tidak bisa berbagi harta bendanya, dia bisa berbagi nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, talentanya yang dia miliki untuk sesamanya yang memerlukan. Itulah orang baik. Ayat 6, dia tidak gampang goyah. Ayat 6, tidak gampang goyah. Itu sama dengan batu karang.
di tengah lautan. Walaupun ada ombak yang sangat kencang, dia tidak rapuh dan patah, justru ombak dan gelombang itu membuat dia semakin teguh. Dan itu ada lagu yang kita dengarkan di Krismas, batu karang yang teguh. Karena memang batu karang teguh di tengah ombak. Orang yang cinta kebaikan, orang itu akan menjadi seperti batu karang di tengah lautan. Ayat yang ke-7, dia akan teguh walau dia dengar kabar celaka. Orang pasti gelisah mendengar istrinya celaka, suaminya celaka, anak atau orang tuanya celaka. Tapi orang yang cinta kebaikan memang gelisah sedikit, tapi sesudah itu akan berubah, punya pengharapan bahwa ada Tuhan yang akan menolong kecelakaan mereka dengan cara Tuhan. Sehingga kegelisahannya tidak membuat dia menjadi jatuh atau terlena atau pingsan dan seterusnya, kecewa dan tidak cinta lagi kebaikan. Ayat ke-8, tidak gampang cemas, tidak gampang takut, walau ada sejumlah hal yang menjadi lawan atau musuh kita. Lawan kita, musuh kita bukan saja orang, tetapi bisa saja roh di udara, bisa saja datang kebencian dari sesama kita. Mungkin dia memfitnah kita, mungkin dia cerita busuk tentang kita. Orang yang cinta kebaikan tidak akan memperhatikan hal-hal semacam itu. Amin, Bapak Ibu. Tidak apa-apa, saya selalu melakukan kebaikan. Dia cerita yang jahat, tapi saya melakukan kebaikan. Untuk apa sesak napas? Untuk apa napas dada taprok karena begitu? Orang yang suka kebaikan tidak akan menganggap itu sebagai persoalan dalam hidupnya. Dia tidak cemas dengan lawan-lawan hidup, bahkan tidak takut. Ayat yang ke-9, orang yang cinta kebaikan pasti diberi kuasa dan dihormati. Pasti itu ya Bapak Ibu. Orang yang berbuat baik itu dihormati, sangat dihormati oleh setiap orang. Nah, ayat yang ke-10 itulah yang saya sebut dengan tantangan orang baik dalam mencintai kebaikan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur dia. Jadi kalau ada kita mencintai kebaikan, hidup dalam kebaikan, ada orang jahat yang iri hati, dia cari-cari kesalahan kita, tapi dia tidak dapat, dia sendiri akan hancur. Amin. Jadi tantangan yang tidak berdaya sebenarnya. Ini seperti singa tanpa gigi, mengaum tapi tidak menggigit. Silakan saja. Ayat yang ke-10 mengingatkan kita, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Artinya harapan untuk menjatuhkan kita tidak akan terjadi. Kalau kita cinta kebaikan, memang akan ada orang yang iri hati, tapi orang itu akan hancur dengan iri hatinya sendiri. Jadi untuk apa kita susah hati dengan mereka, Bapak Ibu? Itulah kunci kehidupan sebenarnya, untuk menikmati kebahagiaan. Karena itulah maka judul dari perikop ini diberi oleh lembaga kita, Bahagia Orang Benar. Mari kita mencintai kebaikan, walau ada iri hati, walau ada fitnah mungkin di sekitar kita. Ingatlah bahwa orang yang iri kepada kita karena kebaikan, dia pasti akan hancur. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kasih saya ulang. Mari kita dengarkan kesaksian puji-pujian dari duet Mahfaya.